Diva. Di video kali ini kita akan bahas tentang sistem militer Indonesia. Tidak hanya di negara lain, Indonesia juga mempunyai alat utama sistem pertahanan loh, atau yang biasa disebut alutsista. Lalu, apa sih alutsista itu? Tapi sebelum kita mulai, kalian boleh banget nih siapin cemilan, terus makan deh sambil nonton. Oke, gak perlu nunggu lama, yuk kita lanjut. Alutsista adalah alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia, termasuk persenjataan dan transportasi perang maupun perlengkapan lainnya yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI maupun Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Alutsista terdiri dari peralatan utama beserta peralatan pendukung yang menjadi suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok TNI. Indonesia memiliki beberapa industri yang mendukung kekuatan militer Indonesia, yaitu PT Pindad atau Persero yang memproduksi persenjataan, PT Dirgantara Indonesia yang memproduksi transportasi militer, dan PT PAL. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, yuk simak video berikutnya. Pindad dikenal sebagai perusahaan industri dan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan produk militer di Indonesia. Saat ini, PT Pindad memiliki 2 pabrik yang terletak di Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan satu lagi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak hanya memproduksi peralatan militer, kini Pindad juga memproduksi alat-alat industrial non-militer. Kisah PT Pindad atau Persero bermula pada tahun 1808. Kala itu, Gubernur Jenderal Belanda William Herman Daendels mendirikan bengkel untuk pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat-alat perkakas senjata Belanda bernama Contractie Winkel di Surabaya. Ini adalah cikal bakal PT Pindad atau Persero sebagai satu-satunya industri manufaktur pertahanan di Indonesia. Daendels juga mendirikan bengkel munisi berkaliber besar bernama Proyektil Fabrik dan laboratorium kimia di Semarang. Tahun 1850, pemerintah Belanda mendirikan bengkel pembuatan dan perbaikan munisi dan bahan peledak untuk angkatan laut mereka yang bernama Pyrotechnics Workplaats di Surabaya. Pada awal 1972, pemerintah Indonesia melakukan penataan departemen, termasuk Departemen Pertahanan dan Keamanan. Karena itu, Pindad pun berubah nama menjadi Kopindad atau Komando Perindustrian TNI Angkatan Darat pada tanggal 31 Januari 1972. PT Dirgantara Indonesia adalah industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia, didirikan pada 26 April 1976 dengan nama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dan B.J. Habibie sebagai Presiden Direktur. Industri pesawat terbang Nurtanio kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara pada 11 Oktober 1985. Setelah direstrukturisasi, IPTN kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus 2000. Pada awal hingga pertengahan tahun 2000-an, Dirgantara Indonesia mulai menunjukkan kebangkitannya kembali. Banyak pesanan dari luar negeri seperti Thailand, Malaysia, Brunei, Korea, Filipina. Kemudian,
Tahun 2012 merupakan momen kebangkitan Dirgantara Indonesia. Pada awal 2012, Dirgantara Indonesia berhasil mengirimkan 4 pesawat CN-235 pesanan Korea Selatan. Selain itu, Dirgantara Indonesia juga sedang berusaha menyelesaikan 3 pesawat CN-235 pesanan TNI AL dan 24 heli Super Puma dari Eurocopter. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai pesawat, tetapi juga helikopter, senjata, menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan untuk mesin-mesin pesawat. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai pesawat, tetapi juga helikopter, senjata, menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan untuk mesin-mesin pesawat. Dirgantara Indonesia juga menjadi subkontraktor untuk industri-industri pesawat terbang besar di dunia seperti General Dynamics, Fokker, dan lain sebagainya. PT PAL Indonesia atau Persero bermula dari sebuah galangan kapal yang bernama Marine Establishment dan didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1939. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini dan mengubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut. Pada tanggal 15 April 1980, pemerintah mengubah status perusahaan dari perusahaan umum menjadi perseroan terbatas sesuai dengan Akta Nomor 12 yang dibuat oleh Notaris Hadi Montoro. Bersumber pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, PT PAL Indonesia secara profesional mengemban amanah sekaligus kewajiban untuk berperan aktif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista matra laut. Selain itu, perseroan juga berperan sebagai pemandu utama matra laut. Kemampuan dan kualitas rancang bangun dari PT PAL Indonesia telah diakui di pasar internasional. Kapal-kapal produksi PT PAL Indonesia telah melayari perairan internasional di seluruh dunia. Selanjutnya, PT PAL Indonesia memiliki kegiatan bisnis utama diantaranya memproduksi kapal perang dan kapal niaga, memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, serta rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan kebutuhan klien. Sekian penjelasan dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton, dadah!